Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan 5, gabungan yang terdiri dari Rega Kusumawardana, Rega Putra Pratama, Reka Bella Saputri, Putri Melati, Hoirul Ihsan, Widya Dara, Ica Septiasari, dan Febri Susanti ingin menyampaikan materi tentang perangkat lunak pengelolaan gambar vektor. Perangkat lunak pengelola gambar vektor secara sederhana, gambar vektor diartikan sebagai suatu gambar yang dilukiskan sebagai rangkaian dari garis-garis atau bentuk-bentuk. Gambar vektor adalah gambar yang tersusun dari atas sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitasnya. Memiliki ukuran file yang kecil sehingga lebih mudah dan lebih cepat di-download melalui internet. Dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi, tentunya dengan menggunakan software yang sesuai. Mempunyai warna-warna yang solid, cocok untuk bentuk-bentuk gambar sederhana seperti logo, kartun, dan sebagainya. Contoh-contoh software ada pada gambar vektor. Yang pertama, CorelDRAW, yaitu editor grafik vektor cara kerja internet of the alur proses praproduksi film oleh Jalan Like Post. Terbaru, SMK Negeri 1 Peusangan melaksanakan LDK untuk mengurus OSIS baru 1 minggu yang lalu di SMK Negeri 1, yaitu Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Birauen 2 minggu yang lalu. Kemudian, sebuah perusahaan yang bermarkas di Ottawa, Kanada, versi terakhirnya versi 14 yang dinamakan X4, dirilis pada tahun 2008. CorelDRAW pada awalnya dikembangkan untuk dijadikan pada sistem operasi Windows 2000 dan pada yang lebih baru, versi CorelDRAW untuk Linux dan Mac OS pernah dikembangkan tetapi diberhentikan karena tingkat penjualannya sangat rendah. Kemudian Macromedia Freehand adalah aplikasi komputer untuk membuat grafik vektor 2 dimensi atau penggunaan lambang geometris seperti titik garis, lingkungan, dan poligon untuk mempresentasikan gambar, dikenal dengan permodelan geometris. Diorientasikan untuk pemasaran desktop profesional, telah tersedia untuk Microsoft. Selanjutnya, Corel Designer, sebuah fitur lengkap program Windows gambar dari Corel yang telah banyak digunakan oleh ilustrator teknis. Originally developed by Micrograph, which was acquired by Corel in 2001, Corel Designer is a very sophisticated vector graphics program providing many features of a CAD program including layers and dimensioning. Awalnya dikembangkan oleh Micrograph yang diakuisisi oleh Corel pada tahun 2001. Corel Designer adalah vektor grafis yang sangat canggih, program yang memberikan banyak fitur dari program CAD, termasuk lapisan dan dimensi. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator telah lama eksis, dikenal dan banyak digunakan seperti halnya CorelDRAW. Keduanya menyediakan sejumlah besar fasilitas dan berbagai kemudahan proses. Persaingannya cukup ketat dan sangat menguntungkan pemakaiannya. Secara garis besar dan prinsip, penggunaan Adobe Illustrator sama persis dengan CorelDRAW, sehingga tampilan isi daripada jendela memiliki tampilan yang sama. Sistem Adobe Illustrator menyediakan berbagai variasi pemakaian fasilitas toolbox melalui pemakaian tombol keyboard. Selanjutnya, SaraStream. SaraStream atau sebelumnya Sara Studio atau Sara X adalah 2D vektor editor grafis yang dibuat oleh perusahaan perangkat lunak Inggris Sara yang diakuisisi oleh perusahaan Jerman Cari Syarat, masuk AG pada tahun 2007 dan sekarang beroperasi sebagai milik anak perusahaan yang sepenuhnya. SaraStream awalnya dikembangkan untuk Microsoft Windows dan versi komersial saat ini hanya berjalan pada Windows. Versi 4.x dapat dijalankan di Linux dengan Wine.
SaraStream untuk Linux atau sebelumnya SaraStream, Sara LX atau singkatnya adalah versi open source untuk Linux. Ada beberapa software yang digunakan dalam pengolah gambar, dan berikut ini adalah daftar dari software paling populer yang sering digunakan dalam dunia pengolah gambar, antara lain Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, GIMP, dan lain-lain. Selanjutnya, Adobe Photoshop. Adobe Photoshop adalah software yang dibuat oleh perusahaan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Kelebihan Adobe Photoshop yaitu dapat mengubah bentuk tulisan menjadi lebih kreatif dan inovatif dengan tool efek yang ada di dalamnya. Dapat membuat tekstur dan material yang beragam, misalnya daun, logam, air, dan bermacam-macam gambar lainnya. Adobe Photoshop juga dapat mengedit foto dan gambar yang sudah ada, serta digunakan untuk keperluan web, misalnya kompresi file gambar agar ukurannya lebih kecil, memotong gambar kecil-kecil, atau slice, dan membuat web foto galeri. Kekurangan Adobe Photoshop yaitu dengan berkembangnya versi Photoshop sekarang ini, spesifikasi komputer untuk menjalankan program Adobe Photoshop juga harus sudah tinggi, dan yang pasti akan diimbangi oleh harga yang tinggi pula. Selanjutnya, CorelDRAW. CorelDRAW adalah software yang dibuat oleh perusahaan Corel Corp yang digunakan untuk membuat, mengolah, dan mencetak objek grafis berformat vektor. Meskipun demikian, CorelDRAW juga seringkali digunakan untuk mengolah objek bitmap yang bersifat simple task atau pekerjaan yang bersifat umum. Kelebihan CorelDRAW yaitu proses pembuatan dan pengeditan objeknya yang cepat. CorelDRAW sangat bagus dalam kolaborasi teks dan gambar. Meskipun Photoshop juga bisa, namun lebih mudah dengan CorelDRAW. Hasil trace, pengubahan bitmap ke vektor cukup baik. Xtime atau ekspor import, format grafis yang didukung sangat banyak, sehingga membantu kompatibilitasnya. Tampilan CorelDRAW yang user-friendly dan mudah dipelajari, mempunyai banyak tools dan efek yang memudahkan pembuatan objek vektor, di antaranya garis, lengkung, dan kotak, terutama dalam redesign logo. Kekurangan CorelDRAW sendiri yaitu memakan memori dan resource lain yang sangat besar, apalagi bila gambar yang sedang dibuat mempunyai detail yang banyak. Warna yang dicetak tidak akurat atau tidak sesuai dengan tampilan layar pada beberapa jenis printer. Dalam pembuatan objek tabel, tidak semudah membuat tabel dalam Microsoft Word, yaitu dengan cara yang sangat manual. Apabila cara penggabungan objek vektor dan foto atau bitmap kualitas cetakannya kurang memuaskan, misalnya membuat cover buku yang terdapat objek teks sekaligus foto. Adobe Illustrator atau bisa disebut Illustrator merupakan sebuah program desain komputer yang berbasis vektor. Kelebihan fitur atau desain grafis cukup lengkap, ampuh untuk memperbuat ilustrasi, logo, vektor, image lainnya. Kemampuan yang bisa membuka file besar di atas 50 MB. Warna-warna yang disediakan sangat baik dan halus, tidak jauh beda dengan hasil print nantinya. Terintegrasi dengan software Adobe yang lain seperti Adobe Photoshop dan lain-lain. Kekurangannya, walaupun fitur lengkap tapi cukup sulit untuk GIMP adalah suatu akronim atau GNU Image Manipulation Program. Program ini merupakan perangkat lunak yang didistribusikan secara gratis, yang dapat digunakan untuk beberapa macam keperluan, misal pengolahan foto, mengkomposisi gambar atau citra yang membuat gambar. Kelebihan bisa digunakan di PC atau SO-nya Windows, Linux, dan Mac OS. Softwarenya gratis atau open source. Aplikasinya ringan dan bisa digunakan di komputer yang menggunakan spesifikasi yang rendah atau minimum sekalipun. Mampu gambar atau foto penampilan dari beberapa macam format file. Kekurangannya hanya mendukung 8 bits per channel, masih sedikit plus-in yang tersedia. Filter atau efek-efeknya masih kurang lengkap dibandingkan dengan Adobe Photoshop. Baiklah, itu penjelasan dari materi kami. Saya ucapkan terima kasih.